Sangat banyak pertanyaan di video sebelumnya terkait teman-teman para pelaku UMKM yang mengalami kredit macet, khususnya pinjaman KUR di Bank BRI. Membangun sebuah bisnis, para pelaku UMKM khususnya, itu sangat perlu yang namanya modal. Teman-teman para pelaku UMKM ada banyak support, yaitu yang memang mempunyai relasi berdasarkan investor, namun yang relasinya itu sangat terbatas, di mana dia mau mengembangkan usahanya, satu-satunya jalan yaitu dengan cara pinjam permodalan di perbankan. Nah, dalam hal ini sebenarnya pinjaman KUR yang digagas oleh pemerintah yang di mana tujuannya untuk mengembangkan, membantu para pelaku UMKM yang di mana suku bunganya menurut saya adalah suku bunga terbaik dibandingkan program ataupun dibandingkan pinjaman produk perbankan lainnya. Selamat datang kembali di channel ini, channel yang secara sengaja saya bangun untuk memberikan informasi terkait dengan dunia perbankan, permodalan, pinjaman KUR, dan seputar kredit macet yang tujuannya untuk memberikan informasi tanpa kemudian menggiring sebuah opini bahwa apa yang saya katakan merupakan pembenaran-kebenaran yang hakiki yang di mana kita harus sharing bersama-sama. Ada banyak teman-teman yang komen di video sebelumnya bagaimana kemudian pada saat kita mengalami kredit macet dan juga terlepas dari sebetulnya pada saat kita mengalami kredit macet itu ya cuma mau taunya bank. Artinya saya membaca fenomena ini seperti ini, dan biasanya perbankan ya mau taunya gini aja, pinjaman bapak atau ibu itu diselesaikan bagaimanapun caranya. Entah yang terakhir mungkin memang kalau yang harus pakai jaminan adalah menjual asetnya. Nah, sebelum kemudian terakhir itu keputusannya menjual asetnya, seperti apa solusinya? Masih sanggupkah membayar secara tepat waktu? Kalau tidak bisa membayar secara tepat waktu, kemudian eh, maunya seperti apa? Dan perbankan cuma mau taunya itu. Dan mau bagaimanapun, saya bukan pihak dari perbankannya, juga artinya saya tidak memihak pada perbankan, juga sebetulnya saya bukan membenarkan ada banyak nasabah yang mengalami kredit macet yang kemudian apakah saya mendukung? Ya, ya tidak juga. Kenapa? Karena dalam perjanjian kreditnya mau bagaimanapun sebagai nasabah mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan tunggakannya, lebih-lebih bisa melunasinya. Intinya seperti itu. Nah, hal ini ataupun fenomena ini sangat menarik kemudian pada saat mengalami kredit macet, di mana memang eh, banyak sekali para pelaku UMKM itu yang mengalami kredit macet, dan itu fakta, fenomena sosialnya seperti itu. Nah, hal itu disebabkan bukan karena suku bunga. Saya membahasnya ini adalah pinjaman KUR seperti itu. Kenapa? Karena pinjaman KUR sebetulnya itu suku bunga dengan bunga terbaik menurut saya. Kenapa? Karena setiap tahunnya itu 6%. Maka kalau setiap bulan hanya sekitar 0,3 sekian seperti itu. Di mana dengan bunga seperti ini pun fenomena sosial ataupun fakta di lapangan masih banyak yang mengalami kredit macet. Maka sebetulnya bukan soal bunga, namun memang perekonomian masih belum baik-baik saja. Nah, hal ini
apakah perbankan nantinya itu mau tahu sebetulnya kalau secara kelembagaan ya fokusnya ataupun konsennya pada saat mengalami kredit macet nasabah ya dari pihak cabang ataupun bahkan dari pihak perbankannya ya solusinya seperti apa? Intinya oke lah terkait dengan usahanya tidak berjalan seperti itu, namun ya konsennya perbankan itu mencari solusinya ya kreditnya itu harus selesai, tidak mau tahu terkait dengan usahanya dan apa namanya, apakah kemudian nantinya itu usahanya mau berkembang dan ya ini pendapat saya seperti itu ya. Jadi dari pihak perbankannya itu hanya mau tahu tunggakannya itu selesai seperti itu. Meskipun ada banyak hak, maksudnya ini kan terkait edukasi aja. Nah, terkait dengan bagaimana pada saat kita mengalami kredit macet, tersendat-sendat di angsuran yang sebelumnya mungkin angsurannya katakanlah di angsuran 1.500.000 kemudian usahanya mengalami kendala sehingga menyebabkan tidak mampu untuk membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan di awal, yaitu teman-teman sebagai nasabah mempunyai hak untuk kemudian mengajukan restru. Restru dalam hal ini untuk keringanan menurunkan angsuran dengan cara jangka waktunya itu diperpanjang seperti itu. Nah, kemudian kalau memang di ACC pada saat teman-teman mengajukan, misal dari pinjaman katakanlah 50 juta selama 3 tahun angsurannya 1.500.000 pada saat mengangsur 1 tahun mengalami kendala, ya disampaikan dan itu bisa kok untuk direstru. Misalkan kemampuannya katakanlah di 700.000 seperti itu, tidak mampu lagi untuk di 1.500.000 karena untuk beban keluarga dan lain-lain. Maka, nah pada saat teman-teman di ACC terkait dengan restrunya itu adalah teman-teman juga bisa berkomitmen seperti itu. Meskipun fakta di lapangan ada banyak sekali nasabah yang memang sudah mengajukan restru, bahkan di ACC restrunya juga tetap ternyata fenomena lain. Artinya memang masih belum bisa membayar. Nah, hal ini perbankan kan juga dituntut untuk terkait dengan kualitas. Maka tidak bisa kemudian perbankan hanya fokus pada satu nasabah yang modelnya seperti itu. Maksud saya ya tetap prosedur perbankannya itu tetap dilaksanakan terkait dengan penagihan, kemudian perjanjiannya seperti apa. Misalkan memang eh, penyelesaian kreditnya seperti apa selalu dibicarakan sama perbankan, yaitu adalah merupakan SOP perbankannya. Namun yang mau saya sampaikan adalah selama teman-teman memang mempunyai itikat baik, itu selalu komunikasikan dengan pihak marketing ataupun dengan cabang pengajuannya. Ya disampaikan apa adanya. Saya masih berusaha seperti ini biar tahu. Ya meskipun ya memang resiko penagihan, kemudian kalau 3 bulan tidak bayar, disampaikan ya. Selama teman-teman memang masih bisa, katakanlah angsurannya 1.500.000 tapi masih mampu untuk membayar katakanlah 500.000 atau berapa gitu sebagai itikat baik teman-teman, ya itu masih bisa saya katakan adalah teman-teman masih punya itikat baik. Nah, apakah kemudian itikat baik itu selalu mengangsur? Maksudnya saya begini, tidak hanya fokus pada ada banyak pelaku UMKM yang memang tersendat-sendat sampai tidak bisa mengangsur kembali dan hal itu bagaimana solusinya seperti itu. Nah, itu juga selalu disampaikan ke pihak perbankannya agar saling mencari solusi terkait dengan penyelesaian kreditnya. Meskipun mungkin ujung-ujungnya yang terakhir adalah penjualan aset, ya
Yang penting teman-teman mempunyai itikat baik seperti itu. Nah, hanya perbankan itikat baik itu seperti apa ya? Mau tahunya teman-teman menyelesaikan angsurannya ataupun tunggakannya. Sekian dulu video kali ini. Semoga memberikan informasi dan kalau ada pertanyaan lagi silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.